ini firman Tuhan kepada kita belajar sedikit mengenai Mamon, ya. Mamon adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Kenapa ini perlu diajarkan kepada kita? Karena firman Tuhan ini akan mengajar kita bahwa apapun kesukaran di zaman ini, karena memang akan datang masa yang sukar. Tapi apapun kesukaran itu, biarlah Tuhan sandaran hidup kita. Bahwa Tuhan akan memelihara kita umatnya kalau kita membuat Dia sebagai Tuhan kita. Kalau kita membuat Dia sebagai Raja yang terutama dalam hidup kita. Apa itu Mamon? Dalam Alkitab kita nggak ada terjemahannya. Itu dari bahasa aslinya, bahasa Aram. Mamon itu artinya uang, harta benda, kekayaan duniawi. Dan itu bisa menguasai seseorang. Kita baca dulu Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Sama kita baca 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan hal yang sama dituliskan dalam Lukas 16 ayat 13. Ucapan Yesus ini sangat tegas, sangat jelas. Pilih Tuhan atau Mamon. Yesus menuntut setiap orang menentukan sikap kepada siapa kita mengabdi. Saudaraku, setiap manusia diperhadapkan di antara dua pilihan ini, Tuhan atau Mamon. Sebagai orang percaya, kita harus memilih dengan bijak. Siapa Tuhan kita? Siapa Tuhan saudara? Tuhan Yesus. Itu pilihan yang sangat tepat, yang sangat bijak. Saudaraku, kita harus memilih Tuhan untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Sebab Tuhanlah sang sumber berkat itu. Dan Dialah pemilik seluruh dunia ini. Jadi kita baca sebentar ayatnya. Perbandingannya, bagaimana kalau Tuhan yang menjadi Tuhan dan kalau Mamon yang menjadi Tuhan. Yang pertama kita lihat dulu, kalau Tuhan yang menjadi Tuhan kita. Saudaraku, kalau Tuhan yang menjadi Tuhan, berarti kita mengabdi kepada Dia. Itu berarti kita menjadi penata layan yang baik atas semua berkat Tuhan. Kita harus sadar, kita bukan pemilik. Haleluya. Kita hanya sebagai pengelola. Segala yang kita terima, segala berkat yang kita terima, itu adalah berkat pemberian Tuhan. Dipercayakan kepada kita untuk kita mengelolanya dengan baik. Matius 24, Mazmur 24 ayat 1 berkata begini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Siapa yang mempunyai saudara? Jadi kalau Tuhan yang punya saudara, don't worry. Haleluya. Jangan khawatir apapun. Mazmur 50 ayat 12b berkata lagi begini. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Hagai 2 ayat 8 juga berkata. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalaupun ada yang pakai emas di sini, kalung, cincin, berlian, apapun. Punya siapa itu? Saudara pengelola saja, amin. Jadi kalau Tuhan yang menjadi Tuhan kita, kita harus sadar, kita bukan pemilik, tapi pengelola. Dan selanjutnya, kalau kita menyadari dan kita menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, kita menggunakan segala berkat itu untuk kemuliaan Tuhan. Amsal 3 ayat 9a berkata, muliakanlah Tuhan
punya harta. Tapi harta itu untuk, dan selanjutnya kita harus sebagai, kalau dia Tuhan, sebagai Tuhan kita harus berpada pada apa yang ada. Bahasa sederhananya, hiduplah sederhana. Saudaraku, Ibrani 13 ayat 5b berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya, belajar bersyukur. Haleluya. Bersyukur buat apa yang ada. Dan kemudian, atur pengeluaran hidup kita sesuai dengan uang yang ada. Amin. Mengelola gaya hidup sesuai dengan berkat yang ada. Jauhkan diri dari selera tinggi. Banyak orang seleranya tinggi, tenaganya kurang. Itu sebabnya kita harus berpada pada apa yang ada. Dan Roma 13 ayat 8 minta, jangan berhutang kalau tidak bisa bayar. Bisa? Haleluya. Itu kata firman. Kenapa kita masih berhutang? Kita tahu kita bisa bayar. Tapi sebisanya jangan berhutang. Apalagi itu hal-hal yang tidak begitu genting. Itu dia. Jadi kalau Tuhan menjadi Tuhan kita bersyukur buat apa yang ada. Dan kita mengelola itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bagaimana kalau mamon yang menjadi Tuhan kita? Bagi orang yang demikian, uang menjadi nomor 1 dalam hidupnya. Dia menaruh iman kepada uang. Perlukah uang? Sangat. Tetapi jangan menaruh iman pada uang. Dia menginginkan uang lebih daripada kebenaran Tuhan. Lebih daripada kerajaan sorga. Tujuan hidupnya berpusat pada uang. Orang yang membuat mamon menjadi tuannya, dia akan menaruh bahwa uang itu adalah sumber ketenangannya. Sumber kebahagiaannya. Dan dia akan menjadikan uang itu ukuran menilai seseorang. Bahkan kalau uangnya banyak, sukacitanya besar. Kalau uangnya enggak ada, sukacitanya bisa hilang. Itu bertuankan mamon. Mengejar uang walau berbagai cara yang tidak benar. Itu kalau mamon yang menjadi tuan. Kita di sini, Yesuslah Tuhan kita. Yesuslah Raja kita. Nah, apa janji Tuhan untuk memelihara kita? Walau dalam masa sukar. Gak bisa enggak, tidak bisa tidak. Masa sukar itu akan datang. Saudaraku, tapi apa janji Tuhan? Yang pertama kita lihat. Jika kita mendengar baik-baik dan melakukan dengan setia firman-Nya, maka Dia memelihara kita dengan sempurna. Mari kita baca Ulangan 15 ayat 4 sampai 6. Ini firman tidak untuk menuduh siapapun, tapi kita belajar sungguh-sungguh. Amin. Mari kita baca Ulangan 15 ayat 4 sampai 6 bersama 1, 2, 3. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Oh, masih banyak? Ini menjadi harus kita pelajari. Kita baca lagi ulang. 1, 2, 3. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. 5. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 6. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau
Engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Indah ya. Indah ayat ini ya. Apakah ini bohongan? Tidak. Ini janji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, tapi ingat, untuk hal ini digenapi dalam hidup kita, Tuhan menuntut taati firman-Nya dengan setia. Bukan kalau lagi kosong pada kita. Bukan lagi kalau baik keadaan. Tapi firman Tuhan berkata, asal saja engkau mendengarkan baik-baik dan melakukan dengan setia. Bukan 1, 2, 3, tapi segenap. Haleluya. Lalu kita berpikir, segenap semua, mana sanggup? Firman Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu ringan. Haleluya. Tuhan tahu saya dan saudara bisa melakukannya. Tuhan tahu umat yang ditebusnya bisa melakukannya. Kalau enggak akan disuruhnya. Sama seperti kita orang tua. Kita tahu kemampuan anak kita. Kalau dia enggak mampu mengangkat beban 30 kilo, enggak akan kita suruh. Betul? Demikian Tuhan kita. Jadi Tuhan mau kita semua menikmati berkat-Nya dalam situasi apapun. Tapi ingat, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allah, melakukannya dengan setia, segenap perintah-Nya. Haleluya. Itu yang pertama. Percayalah. Masa sulit ekonomi apapun yang akan datang, krisis apapun yang akan datang, saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu akan jadi bagi saya dan saudara. Yang kedua, supaya janji Tuhan itu digenapi, kita terpelihara di masa-masa suka. Yang kedua, kita harus memakai prinsip tabur tuai. Prinsip dunia berbeda dengan prinsip firman. Maka firman Tuhan berkata jangan sama seperti dunia. Prinsip dunia hemat pangkal kaya. Prinsip firman beda. Tapi apakah dengan itu kita lalu gak hemat lagi? Boros maksudnya? Bukan begitu maksudnya. Firman Tuhan ada hukum tabur tuai. Mari kita baca Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Sama-sama 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. 26, 25 maksud saya, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Katakan kiri kanan saudara, woi jangan pelit. Haleluya. Ini bukan soal nilai ya, bukan soal seberapa banyak, tetapi sikap hati kita. Orang yang menabur hidupnya pasti diberkati. Namun, perhatikan juga, jangan menabur karena sombong. Jangan menabur karena ingin dipuji orang. Menaburlah karena tulus. Menaburlah karena patuh firman. Itu prinsip firman, amin. Dan kita juga sebagai umat Tuhan harus bisa membedakan antara menabur dan kewajiban. Kewajiban itu apa? Kewajiban umat Tuhan, persepuluhan itu wajib. Itu bukan menabur. Itu masih membayar hutang. Wajib. Kata Maliaki 3, 8 sampai 10. Apalagi kewajiban. Anak, 1 Korintus 12 ayat 24. 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 Anak,
wajib. Kalau dibiarkan itu lebih dari orang berdosa kata firman. Namun menabur, menolong orang miskin, itu menabur. Haleluya. Terutama sesama anak-anak Tuhan yang masih membutuhkan misalnya, yang masih kekurangan. Dan Galatia 6 berkata 9 sampai 10, jangan bosan-bosan menabur. Jangan cemu-cemu berbuat baik. Karena kalau tiba waktunya, kita akan menuai. Amin. Menabur itu dari kemampuan kita. Bukan pula kita yang mau menabur berhutang lagi. Bukan begitu. Tidak memaksakan diri. Tapi menurut kemampuan masing-masing. 2 Korintus 8:12 berkata. Jadi selain memberi apa yang wajib, kalau Roh Kudus menyuruh kita untuk mengeluarkan berkat yang ada pada kita, karena kita tahu itu bukan milik kita, kita taat, maka apapun situasi yang sukar kelak, pemeliharaan Tuhan tetap menjadi milik kita. Itu yang kedua, kita harus pakai prinsip tabur tuai. Yang ketiga, jika bekerja dengan cara yang benar, dengan hikmat dan pengetahuan, pasti terpelihara hidup. Pengkhotbah 2:26a berkata begini, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan. Itu sebabnya, jadikan hidup kita berkenan. Haleluya. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Tapi bagaimana kita berkenan kepadanya, yaitu tadi, dengar baik-baik, lakukan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, Tuhan akan mengaruniakan hikmat dan pengetahuan kepada kita yang mengasihi Dia, yang berkenan kepadanya. Gak buntu otak kita, itu maksudnya. Gak stres. Orang yang diberi hikmat dan pengetahuan, dia akan bisa memaksimalkan potensi dalam dirinya. Sehingga tidak frustrasi dengan situasi yang terjadi. Dia akan memaksimalkan potensi itu untuk bekerja dengan benar, sehingga hidupnya menjadi berkat. Haleluya. Karena hikmat dari Tuhan itu akan membuat kita memahami bagaimana seharusnya untuk bekerja dengan baik sehingga kita bisa menjadi berkat. Karena itu tujuan Tuhan kepada kita. Diberkati untuk menjadi berkat. Bekerja dengan cara yang benar, dengan hikmat dan pengetahuan, berarti kita bekerja dengan baik. Haleluya. Kalaupun orang yang tidak kenal kita melihat kita bekerja, dia bisa berpikir, ini bekerja dengan baik. Kita bekerja dengan rajin. Kita bekerja dengan bertanggung jawab. Kita bekerja dengan disiplin. Kita bekerja dengan taat pada pimpinan. Kita bekerja dengan tulus. Kolose 3:23 berkata, kalau kita bekerja kepada majikan kita di dunia ini, bekerja seperti untuk Tuhan. Orang seperti itu pasti diberkati. Haleluya. Dia nggak berkata, nggak dilihat Tuhan majikanku. Udahlah adik bekerja. Orang seperti itu sulit diberkati. Tapi kalau kita bekerja, walaupun itu nggak usaha kita, walaupun itu nggak rumah kita, walaupun kita di situ hanya bahasa kasarnya budak. Saya dulu lama jadi budak. Ya, jadi hamba yang betul-betul menghambakan diri. Tapi kalau kita lakukan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan akan beri hikmat dan pengetahuan sehingga kita bisa menghasilkan hal yang luar biasa. Bekerja dengan cara yang benar, tidak boleh malas. Tuhan bilang kalau malas kerja, jangan makan. Dalam 2 Tesalonika 3:10. Walaupun kita rajin berdoa, walaupun kita rajin baca Alkitab,
Walaupun kita rajin melayani, tapi kalau malas kerja, tetap nggak makan. Dulu ya, ini harus kita sadari. Jangan pula rajin banget kerja, malas doa, malas baca Alkitab, malas beribadah. Mungkin dapat sementara, tapi licin jalan. Belen, haleluya. Dan kalaupun bisa, lebih mengutamakan Tuhan, amin. Itu yang jadi nggak boleh malas. Bekerja dengan cara yang benar, tidak boleh malas. Haleluya. Jangan katakan sudah berdoa aku, tapi malas, maka berkat Tuhan tidak akan turun. Tuhan kita berkata dengan tegas. Saudaraku, dan yang terakhir, yang keempat, Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita. Jadi dalam sesulit apapun ekonomi, ini janji Tuhan, pegang teguh. Filipi 4 ayat 19 berkata begini, Allahku akan memenuhi, siapa yang tahu lagu ini? Segala keperluan hidupku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jehovah Jireh dia peliharaku. Haleluya. Jehovah Jireh dia peliharaku. Haleluya. Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia memenuhi keperluan kita bukan menurut jumlah gaji kita, tapi menurut kaya Tuhan kita itu sangat. Tadi kita baca emas, perak miliknya, lembu, kambing, sapi miliknya. Dalam Mazmur 50 itu, untuk apa kau persembahkan itu? Untuk apa kau persembahkan itu tapi hatimu enggak padaku? Punya-punya itu semua. Saudaraku, perhatikan. Tuhan tidak selalu memenuhi keinginan kita. Tetapi Ia pasti selalu mencukupkan kebutuhan kita. Bedakan keinginan dengan kebutuhan. Saudaraku, keinginan kita itu banyak. Betul? Ingin memiliki rumah yang bagus. Keinginan. Ingin memiliki mobil yang keren. Ferrari. Seperti orang-orang dunia ini kan. Ya. Ingin memiliki deposito yang banyak di bank. Ingin memiliki dompet yang sangat tebal isinya. Tapi betul-betul asli merah. Jangan tebal isinya tapi kartu kredit semua. Saudaraku, saya kadang iri melihat orang dunia ini. Kalau belanja di supermarket kan gitu. Wow, merah-merah semua isinya. Kalau saya belanja keluarkan uang 2.000, uang 5.000 misalnya. Ya. Lalu, saudaraku, seperti saya katakan tadi, saya banyak keinginan. Sekarang ini keinginan saya, maunya ini di keramik. Itu keinginan saya. Ya, maunya semua jemaat yang kekurangan, diberkatilah semua. Bisalah tolong semuanya. Itu keinginan saya. Ya. Lalu saya jalan, kalau berdoa di sini, keinginan saya kan saya lihatlah yang pecah-pecah itu misalnya. Itu kan udah mulai pecah itu, saudara lihat. Saya pijak, Tuhan jangan pecah sampai dapat uang kami buat keramik. Itu keinginan saya. Haleluya. Waktu mempersiapkan firman, waktu belajar firman, saya berpikir begini. Kalau belum dapat, berarti belum butuh. Lalu diingatkan Tuhan lagi. Ada ketua sinode kita pergi menyeberang ke Kepri. Ada di situ gereja kiat suku laut namanya. Bodoh, gak bisa baca, sangat miskin. Saya bandingkan lagi dengan kita di sini. Kami ini sudah luar biasa diberkati Tuhan. Ada lagi teman kita, saudaraku, ditunjukkannya semua foto ibadahnya. Jemaatnya masih duduk di tikar. Ditunjukkannya persembahannya masih sangat. Saya pun, ini kami di kota ini, sudah terlalu manja ini.
Saya pengen, kalaulah saya ikut menyeberang ke suku laut itu, ikut melayani di sana. Terlalu enak di kota ini sepertinya manusia-manusia ini. Masih banyak lagi suku, ternyata ribuan masih suku di Kepri sana yang belum dengar Injil. Nah saudaraku, banyak keinginan kita, tetapi kebutuhan kita sudah pasti dicukupkan Tuhan. Itu saja pikirkan. Kalau belum dapat, masih bisa berarti begitu. Jangan stres, amin. Haleluya. Jadi kalau Tuhan maunya baguslah lantai kami ini, baguslah podium kami ini, baguslah alat musik kami ini. Lalu saya ingat lagi saudara-saudara yang sangat kekurangan. Berarti di sana masih lebih butuh. Di sini masih bisa kita, amin. Masih bisa kita, amin. Tapi bukan berarti kita terus di situ. Kalau Tuhan lihat kita sudah bisa dipercaya, pasti akan diberinya, amin. Haleluya. Memang dalam ada Yohanes 5 berkata, Dia akan memberikan apapun yang kau kehendaki. Jangan ambil satu ayat itu. Apa dikatakan sebelumnya itu? Tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa yang kau kehendaki. Kenapa Tuhan katakan begitu? Karena Tuhan tahu, kalau Dia sudah ada dalam kita, kita ada di dalam Dia, kita pasti menginginkan sesuatu yang ingin memuliakan nama Dia. Kita tidak mungkin menginginkan yang aneh-aneh. Itu Tuhan tahu. Amin. Sehingga jangan menuntut. Tuhan, ini kan kau bilang yang kau kehendaki. Kehendakku ini Tuhan. Itu sudah pasti belum kehendak Tuhan. Itu sebabnya jangan copot satu-satu ayat. Amin. Haleluya. Jadi daya tarik dunia yang sangat kuat saat ini, itu menyangkut keinginan dunia. Menyangkut keinginan mata. Menyangkut keangkuhan hidup. Semuanya itu menjurus ke arah hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme itu perilaku yang hanya memikirkan kesenangan, kepuasan pribadi. Untuk dapat menikmati semuanya itu, tentu dibutuhkan uang yang banyak. Keinginan-keinginan tadi. Ingatlah, Matius 6 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi apapun yang kita butuhkan, pasti dipenuhi. Bagi Tuhan, kebutuhan uang itu sama sekali tidak sulit. Dia sanggup memberi seberapapun, asal kita tidak berdosa dengan uang itu. Haleluya. Jadi Tuhan tahu masing-masing batas aman kita. Apa maksudnya itu? Tuhan tahu masing-masing batas aman kita. Di mana sebegitulah berkat itu sehingga kita tidak berdosa. Kalau lebih dari itu Tuhan tahu kita akan berdosa, maka ada batasnya. Kiranya kita mengerti, amin. Masing-masing punya batas aman. Jika mulai muncul dosa, itu berarti sudah di luar batas aman. Misalnya karena itu jadi sombong. Misalnya karena itu jadi kebablasan. Sebabnya saudaraku, batas aman ini bisa makin tinggi. Kalau itu kita lakukan untuk melaksanakan rencana Tuhan. Yakni tujuan yang kekal. Haleluya. Tuhan tahu kalau kita diberkati itu akan kita salurkan lagi. Dia tidak sulit untuk memberinya. Verse 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka kalau diberkati, apa perkara di atas? Berkati lagi orang lain. Tolong pekerjaan Tuhan. Amin. Pada dasarnya uang tidak jahat. Tapi iblis memakai uang untuk memanipulasi banyak orang percaya. Sehingga jatuh dalam dosa. Semua kita tahu 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, bukan uang.
cinta akan uang. Itu nggak jahat, pada dasarnya nggak jahat. Kalau dia hamba, dia baik. Maksudnya apa? Kita tuannya, sana kau, dia pasti nurut. Tapi kalau dia tuan kita, itu yang jahat. Bisa dibawanya kita ke neraka. Itu paling jahat. Saudaraku, hati-hati dengan uang, amin. Ia memang berguna, tapi juga dapat mengendalikan kita. Uang memang menjanjikan kenikmatan hidup. Namun faktanya, uang tidak dapat membeli kesehatan. Tidak dapat membeli kebahagiaan. Tidak dapat membeli apalagi hidup kekal. Haleluya. Oleh karena itu, jangan meletakkan rasa aman pada uang dengan menjadikannya Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Sekarang pilihan ada pada kita. Pilih Tuhan atau Mamon. Maka itu pun, berkat itu pun akan dipercayakan. Kita harus membuat keputusan bijak. Biarlah kita mengabdi kepada yang sejati, yaitu Tuhan, pencipta dan pemilik kita, serta pemilik alam semesta ini. Sehingga kita tetap terpelihara walau keadaan zaman tidak menentu. Haleluya. Walau ekonomi anjlok, dan demikian kita akan menerima damai sejahtera dan rasa aman sejati yang bernilai kekal. Apakah saudara diberkati dengan firman Tuhan ini? Bisa dimengerti? Haleluya. Kalau ada, bersyukur. Kalau belum ada, jangan stres. Jangan buka hutang. Haleluya. Bisa, tapi tahu dulu ukurannya. Bisa bayar atau tidak. Kalau belum bisa bayar, tahan dulu. Firman Tuhan berkata, cukup makan, pakai, tempat tinggal, itu cukuplah, kata Paulus. Kalau masih bisa itu, sukacita saja. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Tapi kalau saudara berkata, aku rindu lebih lagi Tuhan untuk memberkati. Oh, dengan segala cara Tuhan buka jalan. Bukan untuk hedonisme kita. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja dalam hidup kita. Dialah yang berdaulat atas hidup kita. Jadikan dia berdaulat. Bukan Mamon yang berdaulat atas hidup kita. Hidupi kebenarannya tiap-tiap